Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Hernanda, mahasiswa PIAUD semester 4 Stigma Alparabi Pangandaran dengan NIM 11522202021. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman podcast Dr. Aisyah Dahlan dan Nikita Willy tentang alasan orang tua terlanjur membentak anak. Dr. Aisyah Dahlan adalah praktisi neuroparenting skill dan ketua Asosiasi Rehabilitasi Sosial Narkoba Indonesia. Menurut Dr. Aisyah Dahlan, lingkungan membentuk watak anak dan ilmuwan menyarankan untuk mengisi 5 baterai anak di bawah 5 tahun setiap hari. Apa saja 5 baterai itu? Yang pertama adalah pujian, kemudian sentuhan fisik, waktu yang berkualitas, pelayanan, dan hadiah sesuai kebutuhan anak. Jika orang tua tidak melakukannya, anak dapat mengalami penyimpangan perilaku. Ketika tanpa sengaja membentak anak, penting orang tua untuk segera meminta maaf tanpa alasan yang panjang. Neuroparenting mengajarkan pemahaman otak anak agar orang tua bisa membimbing dengan tepat. Otak manusia memiliki program bawaan dan program yang dimasukkan, seperti watak dan bakat. Memberikan arahan berdasarkan program bawaan ini lebih efektif daripada pengalaman pribadi. Program aplikasi dan bawaan membentuk karakter seseorang di otak. Untuk memberikan pengasuhan yang efektif, penting untuk memahami program bawaan anak seperti apa. Contohnya, ketika dalam membuat meja, mengenal bahan dan alat yang sesuai, itu juga berlaku bagi anak. Anak juga perlu dipahami jenis wataknya agar bimbingan yang tepat dapat diberikan. Kemudian, menggunakan alat yang sesuai penting untuk menghindari kesalahan. Mengenali watak anak sejak dini bisa dilakukan dengan mengamati sifat ekstrovert, introvert, atau ambivert. Watak anak merupakan kombinasi genetik dan lingkungan. Pengasuhan paling berpengaruh pada pertumbuhan anak termasuk otak anak. Perilaku buruk terhadap anak dapat merusak sel-sel otak dan membentuk memori negatif. Memori positif dan negatif dapat diingat dengan cara yang berbeda oleh otak anak. Hal-hal yang mengandung positif atau negatif diingat lebih kuat dibandingkan hal-hal biasa. Maka dari itu, ketika otak anak dapat mendapatkan suatu pemikiran yang negatif, hal itu akan sulit untuk dihilangkan. Ketika kita mengabaikan efek negatif dari bentakan terhadap anak, salah satu langkah yang terbaik dapat dilakukan adalah meminta maaf dan saling memaafkan. Hal ini disebabkan karena sambungan neuron dalam otak tetap ada meskipun pancaran listrik berhenti. Dalam membesarkan anak, memberi penjelasan dan contoh saat kesalahan terjadi sangatlah penting. Orang tua juga harus mengisi baterai emosional anak dengan pujian, pelukan, waktu yang berkualitas, pelayanan, dan hadiah untuk mencegah perilaku tantrum dan memastikan tumbuh kembangnya dengan baik. Baterai kasih sayang pada anak perlu diisi setiap hari dengan memuji, memeluk, melayani, dan memberi hadiah. Anak perlu 5 baterai ini hingga usia 5 tahun. Kemudian, hanya baterai utama. Penting untuk menghabiskan waktu dengan anak, mengajari mereka mengenali emosi, dan menjaga kebahagiaan mereka. Melakukan semua ini akan menjaga hormon kasih sayang dan kebahagiaan anak. Jika anak Anda berusia 10 tahun atau lebih, penting untuk memahami baterai emosional yang paling mereka hargai. Contohnya, anak pertama lanang butuh pujian, sementara anak kedua prio membutuhkan pelayanan. Anak ketiga kakung mengisi baterainya dengan waktu yang berkualitas. Dan anak keempat jaler mengandalkan sentuhan fisik, memahami kebutuhan baterai emosional anak, membantu orang tua memenuhi dan memahami anak dengan lebih baik.
Penting untuk mengenali bahwa setiap anak memiliki kebutuhan baterai emosional yang berbeda-beda. Misalnya, Kakung tidak suka ditinggalkan dan membutuhkan waktu berkualitas dengan orang tuanya. Menyediakan waktu untuk anak-anak dengan memahami jenis baterai emosional mereka dapat membantu memperkuat hubungan antara orang tua dan anak. Jika anak mengalami tantrum, bisa jadi pertanda bahwa baterai emosionalnya perlu diisi. Tantrum dapat dipicu oleh berbagai hal, termasuk kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Penting untuk memenuhi kebutuhan emosional anak untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan di masa depan. Dalam mengelola emosi dan baterai emosional anak, penting untuk tetap tenang dan fokus. Menggunakan teknik seperti mengucap istighfar atau bernapas dalam membantu menenangkan diri saat menghadapi situasi sulit. Selain itu, mendengarkan dan memahami kebutuhan emosional anak dapat membangun hubungan yang sehat dan erat antara orang tua dan anak. Neuroparenting juga dapat membantu dalam memahami otak anak bekerja dalam mengelola emosi. Dalam sebuah video viral, anak mengucapkan kata-kata kasar dan orang tua tertawa atau menggoda anak untuk memukul orang lain. Hal ini berdampak pada masa depan anak, karena penting untuk mengajarkan nilai-nilai benar, baik, dan pantas. Anak-anak bisa meniru perilaku buruk yang mereka lihat, sehingga penting untuk menjelaskan bahwa tindakan kasar tidak benar, tidak baik, atau tidak pantas. Mengajarkan anak tentang penggunaan kata-kata yang sesuai juga sangat penting. Orang tua sering menyalahkan anak sulung atas kelakuan adik-adiknya atau kesalahan adik-adiknya, sehingga anak sulung diminta untuk bertindak sebagai mediator. Interaksi positif antara orang tua dan anak adalah kunci keberhasilan pendidikan perkembangan anak. Dalam buku The Danish Way of Parenting menyoroti pendekatan Denmark dalam mendidik anak-anak dalam menciptakan kebahagiaan jangka panjang. Orang tua perlu memahami dan mengelola emosi mereka sendiri, sehingga resonansi energi dalam keluarga bisa disatukan. Penting bagi seorang ibu untuk menjaga ketenangan, karena itu akan memengaruhi suasana hati keluarga. Meskipun tidak selalu bahagia, membaca buku dan belajar bisa membantu mengelola emosi. Dalam konteks Islam, sholat, puasa, dan tradisi seperti akikah juga membantu mengelola emosi. Akikah bukan hanya ritual, tapi juga cara membantu anak belajar mengelola emosi sejak dini. Contohnya, pertanyaan tentang akikah sering muncul dalam konseling anak-anak. Mengelola emosi pada anak penting untuk membantu perkembangan mereka di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.